pagi anak-anak, gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin salah satu untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Mungkin kepada Berry dipersilahkan untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman akan belajar tentang tema Kayanya Negeriku dan subtema pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Sebelum itu, Bapak juga ingin mengecek kehadiran teman-teman terlebih dahulu. Untuk Peri, apakah hadir? Hadir Pak. Rio, Hadir Pak. Hairi, Hadir Pak. alhamdulillah hadir semua ya. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, mari kita berdiri terlebih dahulu dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, diri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah kamu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Nah, sebelum memulai pelajaran, teman-teman periksa dulu kebersihan di samping, kiri, kanan, dan depan teman-teman, apakah ada sampah atau tidak. Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Kalau begitu kita langsung saja ke materi kita selanjutnya. Nah, teman-teman di sini apakah pernah nih melihat orang melakukan wawancara? Pernah. Nah, di mana kalian pernah melihatnya? Di TV. Nah, bener banget tuh di TV ya. Nah, di balik wawancara pasti banyak sekali nih yang ditanyakan oleh wawancara tersebut. Seperti contohnya sumber daya alam. Nah, kalian tahukah hak dan kewajiban di sekitar kita tentang sumber daya alam nih? Tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Nah, kewajiban itu ialah sesuatu yang harus kita lakukan, dan hak itu adalah sesuatu yang harus diperoleh. Itu anak-anak. Jadi di balik kekayaan sumber daya alam itu, jika kita di balik sumber daya alam itu kita juga ada berbagai macam siklus hidup nih. Teman-teman ada yang tahukah siklus hidup itu apa?
apa saja? Tidak ya? Tidak tahu Pak. Tahu Pak. Mungkin Bapak sedikit beritahu nih, ada yang dengan metamorfosis dan ada yang tidak. Non metamorfosis. Ya, benar banget tuh anak-anak. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang wawancara, hak dan kewajiban serta siklus hidup nih teman-teman. Adapun capaian dan tujuan kita yaitu dengan menuliskan daftar pertanyaan, siswa dapat menanyakan pertanyaan tentang akibat manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan dengan tepat. Melalui kegiatan wawancara, siswa dapat menghubungkan jawaban pertanyaan dengan benar. Melalui kegiatan membuat kosakata baku dan wawancara, siswa dapat membuat jawaban wawancara dengan tepat. Melalui kegiatan presentasi hasil wawancara, siswa dapat memperkirakan kosakata baku yang baik dengan benar. Dan selanjutnya yaitu melalui penjelasan guru, siswa dapat semakin paham tentang kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam dengan tepat. Yang keenam, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan contoh kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam dengan benar. Melalui kegiatan identifikasi, siswa dapat mempersiapkan hasil pelaksanaan kewajiban dan hak warga masyarakat. Yang kedelapan, melalui kegiatan identifikasi, siswa dapat membedakan pelaksanaan kewajiban dan hak warga masyarakat. Dan selanjutnya, melalui kegiatan membaca teks siklus hidup hewan, siswa dapat mengetahui tentang metamorfosis dengan benar. Melalui pengawalan video, siswa dapat menyeleksi hewan yang termasuk ke dalam siklus hidup hewan tanpa metamorfosis dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat memilih siklus hewan tanpa metamorfosis dengan benar. Dengan mengetahui siklus hewan tanpa metamorfosis, siswa dapat membuat skema hewan tanpa metamorfosis dengan tepat. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan teks atau modul tentang pembelajaran kita hari ini. Kisahnya ya, kisahnya Indonesia. Ya, semalam. Nah, teman-teman, saya beri waktu untuk membaca terlebih dahulu tentang teks wawancara tersebut. Apakah teman-teman sudah selesai membacanya? Sudah Pak. Nah, kalau yang sudah, kalian akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok dan melakukan kegiatan diskusi ini. Silahkan untuk berkelompok, hanya 2. Setelah kalian berkelompok, Bapak akan bagikan kepada kalian LKBD kegiatan pertama kita kali ini. Melakukan wawancara dengan kelompok lain karena di sini cuma ada 3 orang, jadi yang menjadi narasumber yaitu Hairi. Jadi kalian bisa bertanya tentang wawancara tersebut kepada persilahkan untuk melakukan presentasi nih kepada kelompok Ferry dan Rio. Mungkin bisa maju ke depan dan memberitakan hasil wawancara tadi. Presentasikan hasil jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dan teman saya Rio ingin mempresentasikan hasil dari wawancara kami tersebut. Yaitu di sini ada 3 poin wawancara. Yaitu pertama, kami mewawancarai tentang apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Nah, jawaban dari Hairi tersebut adalah jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam,
maka lingkungan alam tidak lagi bersahabat dengan manusia. Selain itu, kedua adalah Apa yang biasa kamu lakukan untuk menjaga alam? Terus yang dijawab sama Hairi itu tidak membuang sampah sembarangan. dan yang poin terakhir adalah apa manfaat dari kita melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan alam? Jawaban dari Hairi adalah menghindari terjadinya pemanasan global. Sudah. Terima kasih. Kelompok kami ingin mengakhiri presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong betulnya. Silahkan duduk. Nah teman-teman, setelah kalian tadi menjawab LKPD dan melakukan presentasi, selanjutnya nih mungkin teman-teman sedikit agak lesu nih karena mungkin kita terlalu pagi-pagi banget belajarnya. Jadi untuk selanjutnya kita akan melakukan SBQ, yaitu dengan melakukan tepuk semangat nih teman-teman, biar kita tambah semangat. Yuk kita berdiri dulu teman-teman sebentar. Seperti biasa, tepuk semangat kita lakukan dengan kata se, prok, ma, prok, ngak, prok, semangat. Kayak gitu aja. Semangat. Oke, Pak. Oke, langsung aja kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Baik nih, kayaknya tadi kurang kompak nih teman-teman. Yuk kita lakuin lagi sama lagi. Tepuk semangat. 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 Wih, mantap. Nah teman-teman, sebelumnya kita sudah melakukan wawancara tentang akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Nah kemudian kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Sebelum itu Bapak akan sedikit menjelaskan lagi kembali tentang wawancara tadi. Nah, pernahkah kalian melihat orang melakukan wawancara? Selanjutnya, apa kalian tahu apa itu wawancara? Nah, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh minimal 2 orang nih teman-teman, yaitu pewawancara dan narasumber. Selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban tadi. Tahukah nih teman-teman apa itu hak dan kewajiban sumber daya alam? Tidak tahu, Pak. Oke. Kalau tidak tahu, Bapak akan menjelaskan apa itu kewajiban kita dan hak terhadap sumber daya alam. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang. Nah, contohnya itu terhadap sumber daya alam ada mengurangi kegiatan yang menghabiskan sumber daya alam, tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Kemudian selanjutnya yaitu ada hak. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang memang seharusnya atau mutlak didapatkan oleh setiap orang. Contohnya pada sumber daya alam yaitu ada yang secara langsung dengan memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, dan secara tidak langsung yaitu sumber daya alam harus diolah terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti minyak goreng gitu teman-teman. Nah teman-teman, setelah ini Bapak akan memberikan lagi kepada kalian LKPD kegiatan kedua kita pada hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban. Mungkin ini dikerjakan masing-masing ya teman-teman, jangan saling contek-contek. Oke. Oke, sepertinya waktunya sudah habis nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mengumpulkannya kepada Berry dan Berry mengasihnya kepada saya. Terima kasih. Nah, teman-teman, setelah kalian tadi mempelajari hak dan kewajiban sumber daya alam, kemudian kita akan mempelajari tentang sesuatu
hal yang ada di sekitar kita seperti ini. Kita memiliki berbagai macam siklus hidup. Salah satunya siklus hidup hewan tanpa metamorfosis nih teman-teman. Teman-teman kayaknya sudah tahu nih apa itu siklus hidup atau masih belum tahu? Nah, jadi siklus hidup itu adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya nih. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, siklus hidup hewan misalkan menjadi dua, yaitu ada yang dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis, teman-teman. Yang ingin saya atau Bapak jelaskan di sini yaitu tentang hewan tanpa metamorfosis nih, teman-teman. Jadi hewan tanpa metamorfosis adalah jenis hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk, hanya peningkatan terhadap bertahap dalam ukuran tubuhnya dari muda hingga dewasa. Mungkin teman-teman sudah ada gambaran nih, kayak di sekitar kita, kayak kucing gitu ya kan, dia hanya berubah warna bulunya gitu, kalau dan bentuk tubuhnya hanya terlihat besar saja gitu. Nah, mungkin Bapak ini kembali lagi untuk membagikan penugasan di rumah nih teman-teman. KPD kita yang kegiatan ketiga yaitu membuat skema nih. Jadi teman-teman berkelompok membuat skema di rumah dan kumpulkan di depan. Akan saya bagikan cara petunjuk membuatannya. Bapak berikan penugasan KPD kegiatan kita ketiga untuk minggu depan. Teman-teman, maka berakhirlah pula juga pembelajaran kita hari ini. Nah, teman-teman di sini adakah yang dapat menyimpulkan nih pembelajaran kita hari tadi? Belajar apa saja? Ya, Terry, apa nih? Jadi kita hari ini kita belajar tentang, yaitu pertama adalah wawancara. Iya. Setelah itu yang kedua adalah kewajiban dan hak kita sebagai menjadi di sumber daya alam. Iya. Setelah itu yang terakhir. ketiga itu yang terakhir itu adalah siklus hidup tentang metamorfosis dan tanpa metamorfosis, Pak. Iya, bener banget tuh Ferry. Wih, masih ingat nih Ferry. Nah, untuk itu, untuk menambah lagi nih pengetahuan kalian untuk makin paham dan makin ingat, maka Bapak akan memberikan lembar evaluasi kepada kalian. Dikerjakan sebisa kalian masing-masing. Banyak ya guys soal. Oke, kalian Bapak beri waktu lagi untuk mengerjakan soal evaluasi kita. Oke teman-teman, waktunya habis. Mungkin teman-teman lagi kumpulkan kepada Peri dan Peri mengumpulkan kepada saya. Langsung Peri. Langsung aja. Oke. Terima kasih. Nah teman-teman, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan ya, alhamdulillah. Dan apakah nih masih ada materi yang masih belum dipahami oleh kalian? Pak, saya ingin bertanya Pak, Ya, Rio. kalau contoh hewan yang metamorfosisnya itu apa Pak? Itu kalau yang metamorfosis itu kupu-kupu, dia memiliki metamorfosis sempurna dari ular gitu kan, dari telur ular habis itu dikepompong menjadi kupu-kupu. Itu salah satu contoh. Makasih Pak. Ya, sama-sama Rio. Apakah ada lagi nih yang ingin bertanya? Oke, berarti sudah paham semua ya. Nah, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada Peri untuk memimpin doa kita kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, maka alangkah baiknya kita untuk berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Amin. Nah, Bapak salah hilaf, mohon maaf karena kalau ada kata yang tidak berkenan atau tidak baik, Bapak mundur diri. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.